menanamkan rasa cinta baca itu harus sejak dini gitu. Iya, jadi sasaran gitu lebih ke anak-anak kecil, lebih ke SD, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak dewasa dan orang tua seperti itu. Iya, karena buku kami juga sangat komplit seperti itu. Terus yang terakhir kemarin Kanada cuman awalnya nyumbang satu buku untuk contoh, kira buku seperti ini cocok apa enggak di daerah saya gitu kan. Saya balas bukunya sangat bagus dan saya suka, cocok, cuman saya minta yang 2 bahasa gitu. Karena bahasanya bahasa Inggris. Betul sekali. Nah, di situ saya balas lagi, ternyata sana nyari yang 2 bahasa nggak ada gitu. Nggak ada ya. Akhirnya orang Kanada tersebut mengirimkan uang untuk belanja di sini. Akhirnya ya saya belanjakan di sini sendiri. Iya. Bagaimana Capat, salam literasi digital. Kembali lagi bersama Ian di podcast Bagaimana Capat, Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga. Seperti biasa, di podcast Bagaimana Capat kita akan menghadirkan narasumber yang tentu menginspirasi ya, dan tentunya berkompeten di bidangnya. Dan kali ini ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya literasi ya, kita masih akan membahas lagi tentang literasi nih. Nah, literasi tentu tidak akan lepas dari budaya membaca. Budaya membaca di tempat kita memang kebanyakan akan mengatakan bahwasanya masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk itu ada sebuah inovasi di Kabupaten Purbalingga untuk menumbuhkan minat baca, khususnya para generasi muda, anak-anak usia sekolah. Nah, ini tempatnya bukan di pusat kota Purbalingganya, tapi justru ada di salah satu desa di Kabupaten Purbalingga. Dan desa tersebut berada di kaki Gunung Slamet. Ini salah satu inovasi untuk menumbuhkan minat baca generasi muda. Dan tamu kita yang pertama hadir di pagi hari ini adalah Bapak Ridwan Sururi yang merupakan pemilik Kuda Pustaka. Selamat datang Pak Ridwan Sururi. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di podcast Bagaimana Capat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Nah, ini kan satu inovasi nih Pak, di mana mungkin pemirsa sudah banyak yang tahu ya, Pak Ridwan Sururi ini dengan Kuda Pustakanya ya sudah diliput oleh banyak sekali media, baik nasional bahkan internasional ya Pak ya. Nah, kali ini podcast Bagaimana Capat mau kita ngobrol-ngobrol Pak. Yang pertama Pak, sebenarnya bisa diceritakan nggak Pak, awal mulanya Pak tercetus ide untuk memulai kegiatan Kuda Pustaka ini, dan kenapa kuda yang dipilih Pak begitu? Iya. Mulai tahun berapa dan apa yang menjadi inspirasinya Pak? Jadi gini Mas, Kuda Pustaka itu mulai ada itu sebenarnya tahun 2014 akhir. Itu alat-alat kayak kuda, terus rak buku itu sudah ada. Cuman di Desember itu memang musim hujannya itu tiap hari dulu ya, 2014 itu. Kami belum sempat keliling, baru sekitar Januari lah 2015 kita mulai keliling dengan niat yang apa ya, di sini ya masih ada rasa minder, takut. Takutnya gini, kok saya jalanin kayak gini, apa nanti anak-anak pada mau apa enggak gitu kan. Akhirnya udahlah, saya nekat aja Pak. Saya mulai tata-tata, saya mandikan kuda, terus rak buku saya kasih ke kuda, terus saya berjalan menuju ke
TPQ Miftahul Huda, tempat anak ngaji di situ ya. Di desa Serang. Nah, awal pertama saya keliling itu ke situ ya. Iya. Nah, ternyata di situ juga anak-anak masih bengong gitu kan. Dikira apa nih? Iya, dikira saya jualan buku gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya ada anak yang nyeletuk kayak nanya, "Pak, kenapa sadean buku?" Enggak, ini bukan jualan. Ini perpustakaan, kalian boleh pinjam gratis gitu. Nah, mulai dari itu anak-anak muda mulai pada tahu lah ya. Akhirnya pada mulai deket, pada pinjam, terus anak-anak yang baru nyampe langsung gabung ke situ. Nah, di situ saya mulai kerasa, senang. Hati saya ngerasa senang. Ternyata anak-anak mau, tidak, gitu ya. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelum berangkat. Mau apa enggak sih? Nah, ya mungkin karena bukunya juga menarik apa gimana lah ya. Jadi akhirnya hari pertama ke situ saya ngerasa senang banget. Akhirnya berikutnya saya nembusi kepala sekolah SD di Negeri 5 untuk minta izin keliling ke sekolah tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya dikasih izin. Hari berikutnya saya langsung keliling ke sekolah tersebut, ke SD. Nah, di SD juga responnya sangat bagus. Anak-anak pada senang baca gitu. Wah, itu saya tambah semangat gitu kan akhirnya kan. Ya akhirnya itulah sampai ada 3 tempat dulu. Kalau sekarang ada 5 tempat karena saya keliling dari Senin sampai Jumat. Jadi setiap harinya beda-beda sekolah. Setiap hari satu tempat ya. Nah, itu kenapa tercetus ide jenengan keliling sama kuda, bukan pakai motor atau kendaraan yang lain gitu, Pak? Ada 2 alasan sih sebenarnya. Yang pertama, dulu memang medannya belum kayak sekarang lah ya. Banyak yang harus dilalui dengan kuda, harus tidak bisa dilalui dengan motor gitu kan. Kalau yang keduanya sebagai daya tarik. Nah, sekarang kayak gini contohnya. Tanpa bawa buku pun kalau ada kuda anak-anak pasti senang lihat gitu kan. Nah, dengan adanya buku di kuda tersebut secara tidak langsung akhirnya mereka lihat-lihat buku. Di situ nanti ada ketertarikan gitu. Jadi kuda sebagai sarana untuk daya tarik. Seperti itu. Memang sebelumnya sudah punya kuda ya. Sudah punya kuda ya. Dan menurut saya sebelumnya sudah punya kuda, apakah kuda itu sebelumnya digunakan untuk misalkan kayak alat transportasi atau apa gitu, Pak? Sebelum akhirnya jadi perpustakaan keliling. Paling saya pakai di tempat wisata setiap hari Minggu. Jadi kalau untuk yang lainnya nggak ada gitu kan. Jadi setelah jalan beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya ya gitulah sampai sering diliput sama TV-TV luar gitu kan, sampai sudah 10 negara yang ke rumah untuk 10 negara untuk meliput kegiatan saya. Dan di tahun 2017 kita menjalin kerjasama dengan lembaga sosial dari Amerika, namanya Wijaba. Sampai sekarang alhamdulillah Wijaba sangat mendukung dan menyupport kegiatan kuda pustaka. Luar biasa. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Apakah bermula dari Bapak suka membaca, kemudian kepengin menyebarkan budaya membaca di lingkungan sekitar, atau gimana, Pak, tujuan utama? Tujuannya awalnya gini, itu saya teringat waktu SD ya. Di SD itu dulu ada perpustakaannya, cuman jarang sekali buka. Sedangkan saya seneng baca tentang cerita-cerita legenda gitu kan. Saya paling seneng itu dulu gitu kan ya. Nah, kadang-kadang udah pinjam sampai beberapa hari, beberapa minggu nggak buka. Akhirnya kebayang andekan saya punya perpustakaan sendiri, mungkin bisa apa ya, menghilangkan rasa kecewa saya dulu waktu SD gitu kan. Ya alhamdulillah sampai terwujud sekarang kan. Itu satu. Yang keduanya apa? Kita tahu sendiri lah, nggak bisa dipungkiri
semenjak adanya HP lah ya. Iya, betul. Anak-anak kecil pun udah kalah Pegangnya HP gitu. Iya, HP. Jadi bagaimana caranya kita melestarikan budaya membaca? Iya, betul. Yaitu dengan cara kita menanamkan rasa cinta baca itu harus sejak dini gitu. Iya, jadi sasaran gitu lebih ke anak-anak kecil, lebih ke SD, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak dewasa dan orang tua seperti itu. Iya, karena buku kami juga sangat komplit seperti itu. Iya. Ada nggak Pak cerita yang menarik ketika panjenengan keliling dengan kuda pustakaan panjenengan, kemudian masyarakat jadi istilahnya sampai akhirnya yang tadinya nggak suka baca jadi rajin baca Pak? Mungkin gini. Dampaknya mungkin ya, Pak? Itu dampak ya. Mungkin alasannya karena desa kami desa wisata juga ya. Ada beberapa ibu-ibu yang suka meminjam buku itu tentang kreasi kayak buku keterampilan, buku-buku masakan gitu kan ya. Di desa kami itu ada ibu yang sering minjem buku keterampilan itu, saya tanya, Bu, bisa nerika senengnya sih buku-buku sing kayak gini. Lah lumayan kok kiye kan bahan-bahannya akeh nang sekitar dewek. Ternyata dia bikin ini semacam kayak kerajinan dan hasilnya itu dititipkan di tempat wisata, dijual di situ gitu. Iya, saya juga nggak nyangka tadinya nggak tahu gitu kan. Oh, ternyata saya baru tahu ada manfaatnya seperti itu gitu. Luar biasa. Ya syukurlah itu yang. Kemudian Pak Ridwan, terkait dengan koleksi buku Pak, dari awal sampai sekarang gitu kan, apakah ada penambahan, kemudian didapat dari mana buku-buku yang jenengan bawa ketika keliling bersama dengan kuda pustaka itu Pak? Kalau awalnya kita berawal dari koleksi pribadi? Bukan. Beliau yang mencetuskan kuda pustaka itu antara saya dan Pak Nirwan Arsuka. Beliau itu budayawan, orang Jakarta. Ya. Saya dikasih buku 136 eksemplar. Itu awalnya. Luar biasa. Terus buku segitu untuk keliling 3 tempat itu kita kewalahan, nggak cukup gitu kan. Ya, sedangkan anak-anak di situ sudah mulai pada seneng gitu kan. Ya. Nah, di situ saya mulai posting kegiatan di Facebook gitu ya dulu. Nah, akhirnya karena mungkin kebodohan saya apa gimana ya, saya sering malah masuknya posting grupnya itu di grup pacuan kuda, grup pecinta kuda. Jadi di situ kurang ngaruh gitu lah ya. Suatu saat ada teman yang ngomong ke saya, Kang Ridwan di perpustakaan, iya ya apa ngojara nih, iya. Angri kan jajal mlebu nang grup perpustakaan, pustakawan dan pemustaka. Nah di situ saya mulai posting di kegiatannya itu ya medsosnya. Iya. Saya masuk grup itu, posting kegiatan, alhamdulillah di situ mulai ada respon yang bagus-bagus. Bahkan ada yang minta nomor HP, minta alamat. Wah, ini pasti kalau udah minta alamat biasanya gitu kan ya. Wah, ternyata beneran mulai ada yang kirim buku gitu. Nah, itu responnya sangat bagus. Mungkin karena kegiatan saya unik apa gimana ya, karena pakai kuda apa gimana, mungkin mereka lebih tertarik. Nah, akhirnya sampai ke wartawan Bali yaitu Getty Images News akhirnya sering diliput sama Getty Images News, fotonya masuk ke luar negeri. Akhirnya banyak wartawan luar negeri yang ke rumah sebelum wartawan lokal pada ke rumah. Iya. Ada beberapa negara yang udah ke rumah, bahkan menyumbang buku. Di antaranya Jerman, Amerika, terus Singapura,
Terus yang terakhir kemarin Kanada cuman awalnya nyumbang 1 buku untuk contoh. Kira buku seperti ini cocok apa enggak di daerah saya gitu kan. Saya balas bukunya sangat bagus dan saya suka, cocok. Cuman saya minta yang 2 bahasa gitu. Karena bahasanya bahasa Inggris ya. Betul sekali. Nah, di situ saya balas lagi, ternyata sana nyari yang 2 bahasa nggak ada gitu. Nggak ada ya. Akhirnya orang Kanada tersebut mengirimkan uang untuk belanja di sini. Akhirnya ya saya belanjakan di sini sendiri. Iya, luar biasa. Dan sekarang sudah berapa eksemplar koleksi buku yang dimiliki Kuda Pustaka ini, Pak? Sekitar 5.000-an eksemplar lah. Dan itu saya tempatkan di rumah tinggal saya. Sampai kadang-kadang kalau ada tamu, saya nggak enak sendiri, harus isinya buku top ya. Luar biasa. Sebenarnya sasarannya itu apakah anak-anak ataukah lebih luas dari itu, dan kebanyakan yang ikut atau yang mengunjungi Kuda Pustaka itu dari kalangan usia anak-anak atau dewasa, Pak? Sebenarnya sasaran utamanya itu kan kita lebih ke anak-anak ya. Tapi ya seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan untuk dewasa. Soalnya buku kami itu sangat bervariatif lah ya. Tapi memang tujuan awal kita lebih ke anak-anak. Kita pengen menanamkan budaya membaca itu sejak dini. Jadi kita lebih banyak buku untuk anak-anak sebenarnya. Kepenginnya, cuman kadang-kadang orang nyumbang kan ya, maunya mereka, kecuali mereka mau nyumbang itu menanyakan dulu ke saya buku apa yang dibutuhkan, baru kita sampaikan lebih butuh anak-anak. Jadi sasaran dan tujuan utamanya itu lebih ke anak-anak usia SD. Tetapi lebih banyak yang ke rumah itu antara anak-anak SMA. Karena kalau keliling itu saya nggak pernah bawa buku yang namanya novel atau itu saya nggak. Saya lebih bawa buku ke anak-anak itu kan. Cerita rakyat. Jadi kalau anak-anak seusia SMA itu mereka kan udah lebih seneng kayak baca-baca novel gitu. Jadi mereka lebih seneng ke rumah gitu. Karena novel banyaknya di rumah gitu. Kalau untuk ibu-ibu biasanya pesen, karena saya keliling di tempat anak-anak ngaji, orang tuanya kan kadang antar anaknya gitu kan ya. Orang tuanya biasanya nanya, ada buku untuk kayak gini enggak? Udah minggu besok saya bawakan gitu. Kalau nggak kayak gitu biasanya saya foto dulu buku-bukunya, saya tawarkan. Saya punya buku seperti ini ada yang mau apa enggak, ada yang minat apa enggak, seperti itu. Oh gitu. Dan sistemnya berarti dipinjamkan atau baca di tempat, Pak? Dipinjamkan 1 minggu. Soalnya 1 minggu saya ke situ lagi ngambil sama bawa yang baru lagi. Sekarang kembali ke tempat itu lagi ya. Ya, soalnya pikiran saya gini. Kalau baca di tempat itu cuman sekilas, jadi tidak begitu tertanam di memori mereka yang baca seperti itu. Tapi kalau dipinjam, dibawa pulang, mereka itu bisa baca dengan memilih waktu yang lebih rileks, lebih santai, biar memorinya itu benar-benar bisa nyerap apa yang mereka baca seperti itu. Itu pikiran saya sih, pikiran orang nggak tahu lah ya, intinya seperti itu lah. Dan itu pinjamnya gratis, Pak? Gratis, semuanya gratis ya, Masya Allah. Kalau dulu waktu masih ada komputer, kita punya 5 komputer juga buat latihan di situ gratis. Cuman komputernya udah pada rusak, akhirnya ya sudah berhenti. Oh gitu. Berarti dulu sempat ada pelatihan komputer? Ya, setiap hari Jumat di rumah ya. Luar biasa. Dan 5 hari ya, Pak ya? 5 hari 5 tempat. Ada nambah lagi apa enggak, Pak, tempatnya kemungkinan? Sebenarnya saya sudah pernah coba 10 sekolahan. Jadi kita rotasinya akhirnya 2 minggu sekali. Setelah saya lama pakai sistem itu,
kendalanya akhirnya banyak buku yang hilang, banyak buku yang rusak. Satu. Yang keduanya apa? Kita jadi sering ditagih sama anak-anak. Jadi suwe temen suka orang teka-teka seperti itu kan. Iya. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke awal rotasi tetap 5 sekolahan dalam 1 minggu 5 kali seperti 5 kali saja ya. Jadi pertemuannya seminggu sekali dengan anak-anak atau audiens tempat yang sama gitu ya. Dan ternyata dari percobaan 2 minggu sekali itu banyak yang kangen ya Pak ya. Iya. Ini satu bukti bahwasanya Kuda Pustaka ini memang membawa pengaruh yang besar ya untuk mungkin seperti masyarakat ya, khususnya untuk anak-anak seperti itu ya. Dan saat ini bagaimana Pak perkembangannya setelah ada Kuda Pustaka dengan minat baca anak-anak khususnya di daerah sekitar Bapak? Kalau yang saya rasakan dan saya amati sih ada peningkatan lah. Kita sih nggak tahu barometernya seperti apa dan cara ngukurnya gimana ya. Kalau saya sebagai orang awam, saya kan orang bodoh lah ya. Saya cuman gini, cara ngetesnya gini ya. Saya suguhi komik yang berseri. Nah, di situ kan ada seri nomor berapanya, nomor berapanya. Besok saya ke situ lagi, dia nanya seri berikutnya apa enggak gitu. Iya. Ternyata dia tanya, berarti kan memang dia baca. Iya, dia baca. Dia ada ketertarikan itu seperti itu lah. Iya, luar biasa. Komik ya. Saat ini masih bisa dinikmati dibaca di Kuda Pustaka ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu komik ya Pak ya. Nggak tahu. Baru pegangnya gadget ya. Baik Pak Ridwan, luar biasa perbincangan kita, menarik sekali, dan setelah kita akan kembali lagi ya, dan kita akan hadirkan satu narasumber lagi yang hebat, yang luar biasa, yang inspiratif. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bangga Macapat. Bangga Macapat, salam literasi digital. Masih di podcast Bangga Macapat bersama Ian, dan kali ini kita masih berbincang tentang seputar meningkatkan minat atau budaya membaca di kalangan generasi muda khususnya. Dan kita tadi di sesi pertama sudah ngobrol-ngobrol ya dengan pegiat Kuda Pustaka, Bapak Ridwan Sururi, dan beliau masih berada di sini. Kita akan hadirkan satu lagi narasumber kita yang luar biasa, yang hebat, yang menginspirasi. Ini dia Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Purbalingga, Bapak Sadono S. Sos MSI. Selamat pagi Mas Ian. Selamat pagi Pak Ridwan. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Monggo Pak. Iya, Pak Sadono. Iya. Bapak sebagai Kepala Dinas Pus ya Kabupaten Purbalingga. Nah, di mana Kabupaten Purbalingga juga saat ini memiliki gedung perpustakaan daerah yang luar biasa ya. Betul. Megah ya. Bisa diceritakan Pak adanya gedung perpustakaan daerah tersebut ya. Sementara zaman sekarang ya, anak-anak atau generasi muda itu lebih cenderung ya, mereka itu pegang gadget ya, atau mereka itu berselancar di internet ya. Bagaimana peran atau mungkin program-program yang ada di Dinarpes sendiri atau khususnya di perpustakaan daerah untuk menarik generasi muda agar mereka mau datang ke perpustakaan untuk baca dan sebagainya, Pak. Ya. Terima kasih Mas Ian. Ya. Jadi perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tadi disebutkan jenengan itu memang baru dibangun di tahun 2022 dan diresmikan pada tanggal 9 Maret 2023 kemarin. Ya. Kemudian dioperasionalkan sejak bulan Januari 2023 kemarin. Nah, gedung baru ini berada di Kelurahan Penambungan ya, di sebelah kantor kecamatan dan di sebelah gedung PKRI. Ini kepada para pemirsa mungkin ada yang belum tahu, sekaligus ini sebagai wahana sosialisasi. Iya, betul sekali. Itu kami sampaikan terima kasih sekali kepada Dinkominfo. Kemudian gedung perpustakaan tersebut terdiri dari 3 lantai, Mas. 3 lantai. 3 lantai lah. Ukuran bangunannya itu setiap lantainya itu 25 kali 20. Sehingga ini sudah sangat representatif sebagai
gedung perpustakaan. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Ian, bagaimana kiat kita agar memancing gitu ya para warga masyarakat untuk datang ke perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kami menginisiasi ya inovasi yang kita sebut dengan Ajar Pustaka. Ajar Pustaka apa itu, Pak? Ajar Pustaka itu ayo belajar di perpustakaan. Oh, gitu. Ya. Nah, maksud dari Ajar Pustaka ini adalah memberikan ruang, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk belajar di perpustakaan. Jadi kalau selama ini kan mungkin image-nya yang ke perpustakaan ya hanya anak sekolah, mungkin mahasiswa, atau mungkin guru, atau yang terkait dengan pendidikan. Nah, melalui Ajar Pustaka ini, spektrum yang datang ke perpustakaan ini kita perluas. Bahwa belajar itu bukan hanya belajar dalam arti sempit, tetapi ini belajar dalam arti luas. Ya. Sehingga yang bisa dilakukan kegiatan di situ, ya belajar dalam arti luas itu meliputi yang pertama membaca. Ya. Ini memang fungsi perpustakaan sejak zaman dulu ya, membaca itu sekarang pun masih tetap kita fungsikan itu. Dan membaca itu tadi menyinggung apa yang disampaikan, sekarang kan zamannya gadget, zamannya teknologi informasi. Jadi di perpustakaan itu tidak hanya buku cetak, tapi kita juga siapkan ruang multimedia yang itu bisa digunakan dengan komputer yang cukup dan jaringan yang juga cukup kuat, sehingga kalau yang senang berselancar di dunia maya itu pakai fasilitas itu. Ya. Sekaligus juga itu bisa mengakses perpustakaan elektronik, baik yang dipunyai oleh Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah maupun perpustakaan nasional. Nah, kalau yang masih ini dengan buku-buku cetak, juga kami ada koleksi buku-bukunya itu sekitar 86 ribuan lebih. Sehingga insya Allah itu cukup. Ya. Kemudian kegiatan yang kedua itu menulis, ya, belajar dalam arti luas tadi itu menulis. Ya. Jadi kami berkeinginan, jadi ketika orang itu mencari referensi di situ ya, baik referensi cetak ataupun referensi melalui dunia internet. Nah, kemudian sekaligus berkaryanya juga di situ, nulisnya juga di situ. Jadi referensinya di situ. Ya, karena itu di sana kita fasilitasi juga komputer yang bisa dimanfaatkan untuk nulis itu. Berarti kalau orang mau bikin karya ilmiah gitu ya, bikin karya ilmiah bisa sekaligus di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar yang ketiga itu kan bisa dalam bentuk diskusi. Nah, sehingga ruang perpustakaan itu kan yang di lantai 3 itu kan ada ruang rooftop, ruang terbuka. Kemudian di situ juga ada ruang rapat. Ya, kemudian di juga situ ada ruang audiovisual. Nah, itu oleh semua kelompok masyarakat ya, baik itu petani, pedagang, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, ya, para seniman, para budayawan dan lain sebagainya, silakan memanfaatkan perpustakaan. Misalnya untuk diskusi, untuk workshop, untuk seminar dan lain sebagainya kami persilahkan. Ya, kemudian yang berikutnya belajar lagi ini perlombaan. Jadi ketika mengadakan perlombaan, orang kan pasti terangsang untuk belajar lebih giat lagi ini agar menjadi juara dan lain sebagainya lah. Itu juga kami persilahkan memanfaatkan untuk kegiatan perlombaan di situ. Dan ini sudah ada beberapa organisasi yang memanfaatkan itu tadi ya, untuk diskusi, untuk perlombaan, ya ada kayak IPI, Karang Taruna, PKK, ya kemudian MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu sudah banyak. Kemudian yang berikutnya, kegiatan belajar berikutnya itu pameran, ya mungkin para seniman, para budayawan ataupun apa yang memiliki potensi, kemudian mereka kepengen mengekspresikan karyanya itu, kepengen dipamerkan, itu juga kami persilahkan di sana. Dan fasilitas itu gratis semuanya, gratis. Jadi sepanjang fasilitas itu yang tersedia di perpustakaan. Ya. Kemudian kegiatan berikutnya itu pelatihan, Mas. Jadi di perpustakaan itu kita juga mengadakan beberapa kegiatan pelatihan. Ya, karena ini sejalan juga dengan program dari Perpustakaan Nasional yang disebut Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Jadi perpustakaan itu tidak hanya sebagai pusat
membaca, pusat mencari ilmu saja, tetapi juga pusat untuk mengimplementasikan ilmu itu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan ini saya senang sekali, di Serang itu ada ibu-ibu yang senang membaca dan dari hasil bacanya dia itu bisa berkarya, bisa bernilai ekonomi. Nah, itu sekarang titik pusatnya perpustakaan juga diarahkan ke situ. Sehingga kita mengadakan berbagai pelatihan ya, ada pelatihan yang sudah dilaksanakan itu ada pelatihan mengolah limbah, ya, ada pelatihan membuat hantaran pernikahan, terus ada yang sesuai dengan dinamika sekarang itu pelatihan bikin konten, kemudian pelatihan pemasaran secara online biar menarik fotografinya seperti apa dan lain sebagainya itu juga sudah kita lakukan dan pelatihan-pelatihan yang lain. Semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas secara gratis ya Pak ya dengan ruang yang sudah memadai. Nah kemudian kalau misalkan ada di antara pemirsa yang mau ya untuk menggunakan satu ruangan di perpus misalkan untuk pelatihan dan sebagainya, bagaimana caranya Pak? Jadi caranya itu bisa berkomunikasi ya baik secara langsung seperti ini datang ataupun melalui surat ya. Karena kami kan harus mengkondisikan agar pada saat yang sama itu tidak dipakai oleh yang lainnya sehingga harus ada pemberitahuan, harus ada koordinasi kami terlebih dahulu. Dan jam operasionalnya hari apa saja, jam berapa sampai jam berapa Pak? Oh ya, jadi untuk jam operasionalnya ini sebelum bulan Juli itu kami jam operasional hanya Senin sampai dengan Jumat. Ya, kalau Senin sampai dengan Kamis itu sesuai dengan jam kerja itu jam 7:30 sampai dan jam 4 sore. Kalau hari Jumat itu dari 7:30 sampai dengan jam 14.30 ya. Kemudian di bulan Juli kita mengeluarkan inovasi lagi yang disebut dengan Larisa. Larisa apa itu? Larisa itu layanan hari Sabtu. Ini juga dalam rangka merespon, kami kan ada medsos kita ya, ada IG, ada FB dan lain sebagainya. Itu banyak yang menyampaikan dari masyarakat kepingin perpustakaan itu bisa buka di hari Sabtu ya. Sebetulnya minta hari Minggu juga, tapi yang hari Minggu ini kita belum bisa fasilitasi Mas ya. Sementara ini baru bisa kita fasilitasi yang hari Sabtu, sehingga kita lakukan yang hari Sabtu itu dari jam 8 sampai dengan jam 15. Jadi bisa Senin sampai dengan Sabtu. Iya. Nah, itu pemirsa untuk Anda yang mau berkunjung ke perpustakaan daerah ya dengan berbagai fasilitasnya ya. Sekarang perpustakaan daerah bukan hanya tempat kita membaca buku saja, tapi di sana banyak ruangan-ruangan dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Nah, betul, Mas. Kembali lagi ke Pak Ridwan ini, Pak Ridwan. Menurut Anda, menurut jenengan itu melihat pentingnya literasi dan akses terhadap informasi di daerah pedesaan itu seperti apa, Pak? Untuk masyarakat di Desa Serang ya, apakah mereka sudah cukup mengenal tentang literasi, tentang pentingnya membaca ya, dan juga bagaimana mereka mendapatkan akses informasi, apakah sudah lebih mudah atau bagaimana? Jadi kayak gini, itu prinsip saya dari dulu ya. Kita orang desa, kita orang gunung seperti itu ya. Kita kepengen jangan sampai kalah sama orang kota seperti itu. Jadi makanya itu akhirnya ada Buddha Pustaka di desa kami itu ya seperti itu tujuan kami gitu ya. Jadi biar anak-anak di desa kami di daerah pegunungan jangan sampai kalah lah sama orang-orang yang di kota, terutama kayak dari koleksi buku, dari informasi, dari apa, mungkin bisa didapat dari Buddha Pustaka seperti itu kan. Jadi alhamdulillah, apalagi desa kita itu termasuk desa wisata ya. Jadi ya di situ pengaruhnya bakalan gede banget lah. Andai kan mereka mau berliterasi, mau membaca buku, dengan membaca buku mereka akan menjadi tambah pengalaman lah seperti itu. Jadi bisa kalau dulu mengatakan itu buku itu jendela dunia seperti itu ya. Dengan membaca kita bisa mengetahui segala sesuatu ya, tidak hanya apa yang ada di sekitar kita saja ya, tapi di luar juga ya. Kemudian tantangan apa yang dihadapi ketika jenengan menjalankan Buddha Pustaka tersebut, Pak?
sebenarnya ada beberapa tantangan sih ya. Yang paling utama itu cuaca kadang-kadang ya. Iya, karena daerah saya pegunungan mungkin gampang banget curah hujan gitu. Ya. Mungkin itulah faktor utama yang yaitu cuaca. Kadang-kadang kalau belum berangkat udah hujan sih masih mending gitu lah ya. Udah berangkat hujan kita sangat kerepotan gitu kan. Mau berteduh ke rumah orang paling bukunya doang, kudanya kehujanan seperti itu kan. Jadi itu ya kendala utamanya ya. Kalau kendala secara umum sebenarnya kadang-kadang ya ekonomi lah ya, ekonomi terutama saya kan harus keliling setiap hari gitu kan. Sedangkan saya harus ngidupin keluarga juga gitu kan. Tapi alhamdulillah di hari Sabtu Minggu saya masih bisa kerja di tempat wisata untuk jasa kuda tunggang. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Berkah dari amin ya. Nah, Pak Sardono ini melihat inovasi dari Pak Ridwan Sururi ini, menurut panjenengan bagaimana Pak? Apakah tercetus ide ya dari dinas ya, dari Dinarpus untuk misalkan menghadirkan Pak Ridwan ini sebagai motivator agar mungkin muncul ya orang-orang yang peduli ya selain Pak Ridwan ini dengan literasi Pak? Jadi kami berterima kasih sekali dengan orang-orang yang peduli sebagai pejuang literasi. Ini Pak Ridwan Sururi ini salah satu pejuang literasi di Kabupaten Purbalingga. Dan beliau ini sudah mendapatkan apresiasi juga dari Perpustakaan Nasional ini. Yang pertama tahun 2016 Pak. 2016 meraih penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional. Itu sebagai pegiat literasi. Dan di Kabupaten Purbalingga alhamdulillah sudah ada 3 Mas yang dapat penghargaan seperti Pak Ridwan Sururi ini. Pionirnya ya Pak Ridwan Sururi ini. Kemudian menginspirasi para pegiat literasi yang lain ya yang dapat di tahun 2022 itu kemarin Bu Roro Hendarti. Pengelola limbah pustaka Kemangkon. Nah, kemudian yang di tahun 2023 yang dapat itu Mas Rian Rahwan, wartawan, itu sebagai kategori jurnalis peduli literasi. Nah, kemudian Pak Ridwan Sururi ini juga sudah jadi role model ya. Ini tidak hanya di Purbalingga, ya ini bahkan sudah di nasional maupun di tingkat internasional ini. Sehingga di Purbalingga tentu ini beliau ini sangat menginspirasi. Ya. Dan kita itu sudah ada komunitasnya, Pak Ridwan Sururi, komunitas untuk para pegiat-pegiat literasi ini. Ya, dan memang tinggal kita istilahnya kegiatannya mungkin barangkali yang perlu kita formulasikan kembali agar nanti bisa lebih lebih greget lagi ngaten nggih Pak Ridwan Sururi. Dan ini memang kedepannya kita kepingin seperti itu Mas. Jadi semakin banyak pegiat-pegiat literasi yang di Kabupaten Purbalingga ini muncul gitu. Karena literasi itu ternyata sangat bermanfaat ya. Tadi dengan membaca buku ya, kemudian tahu, setelah dengan tahu itu muncul ide, muncul kreativitas. Nah, ide kreativitas itu bisa bernilai ekonomi, bisa bernilai yang lainnya. Yang jelas pasti di dalam kualitas diri orang tersebut pasti akan ada peningkatan. Luar biasa ya. Untuk Pak Ridwan ini mungkin statement terakhir ini Pak, pesan-pesan Bapak untuk generasi muda khususnya yang kepengen berkontribusi ya di bidang pendidikan, di bidang literasi di Indonesia ya. Kira-kira apa Pak pesan Bapak khususnya mungkin di masyarakat pedesaan yang mungkin istilahnya untuk mengakses ya perpustakaan itu jauh atau bagaimana? Nah, jadi pesan untuk anak-anak muda, terutama yang di kampung-kampung ini ayolah membaca. Kita harus punya prinsip aja kalah orang kota seperti itu, biar nanti bisa tumbuh semangatnya untuk membaca seperti itulah. Terus ada juga pesan buat ibu-ibu. Itu memang bagi saya itu saya rasa penting ya. Ibu-ibu tolong pantau anak-anak ibu semua. Arahkan biar anak-anak kalian, anak-anak ibu semua untuk cinta membaca. Jangan dialihkan ke HP. Tolong itu
mungkin apa sekarang belum ada pengaruhnya, tapi kemudian dari ibu bakalan menyesal. Ibu, saya minta tolong ke ibu-ibu. Jadi di situ peran keluarga itu sangatlah penting, sangatlah besar. Seperti itu. Jadi, ayo anak-anak muda, yang desa, yang kota, semangat untuk membaca. Jangan sampai kalah dengan yang di luar. Iya, betul sekali. Dan Pak Sadono, ya, pesan atau statement terakhir Pak untuk kita semua, khususnya warga Purbalingga, agar kita minat membaca atau kita jadi rajin datang ke perpustakaan daerah sebagai pusat literasi, Pak. Ya. Jadi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga, ya sekarang kan zaman era digital, ya, betul. Di mana kita bisa mengakses informasi, mengakses sumber pengetahuan dari manapun, kapanpun dengan mudah. Nah, tetapi jangan lupa, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Sururi, bahwa kemudahan informasi itu jika kita tidak bijak dalam berliterasi itu juga bisa menimbulkan efek negatif. Betul. Karena itu kita harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah sumber informasi. Ya. Kalau tingkat kegemaran membaca kita, masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Purbalingga, saya pikir sudah lumayan, Pak. Buktinya apa? Buktinya kita bangun tidur aja yang dicari HP. Nah, HP itu harap apa? Harap maca gitu. Harap maca. Cuma lah itu di situ. Jadi tingkat kegemaran membaca kita itu sudah tinggi. Tinggal konten yang dibaca ini apa? Nah, kalau konten yang dibaca itu positif, maka itu akan bernilai tambah bagi diri orang tersebut. Tapi kalau konten yang dibaca ini kurang bernilai positif, maka dia hanya mubah aja, mentong-tong kuota, mubazir dan lain sebagainya itu. Sehingga bijak itu. Kemudian yang berikutnya, dengan membaca itu kita tadi nanti akan menjadi tahu, kemudian nanti timbul inspirasi, timbul ide, timbul gagasan yang itu juga bisa bernilai ekonomi. Kemudian namanya sekarang perpustakaan itu, ya tadi saya sampaikan ya bahwa perpustakaan itu tidak hanya sebagai pusat membaca. Ya, perpustakaan sekarang sudah mentransformasikan dirinya untuk menjadi dengan fungsi yang lebih luas lagi, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di depan itu. Sehingga monggo semua masyarakat Indonesia silahkan ya berkegiatan di perpustakaan umum Kota Purbalingga. Terbuka lebar. Bahkan kalau menurut Perpusnas ini guyonannya ibu-ibu arisan di situ juga boleh. Betul, kalau misalnya pengajian di situ juga silahkan. Karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Itulah belajar. Belajar kan apapun. Belajar apapun. Jadi mungkin itu Mas yang luar biasa. Dan memang efek dari kita membaca itu sangat luar biasa. Tadi sudah disebutkan Pak Ridwan itu ada seorang ibu ya Pak ya. Sampai dia akhirnya berkreasi, muncul ide, bisa bernilai ekonomi. Dan perpustakaan daerah yang tadi disebutkan berada di Kelurahan Penambungan ya. Kalau warga Purbalingga tahu kecamatan kota ya, kecamatan Purbalingga. Nah, di sekitar situ, deretan situ, itu ada perpustakaan daerah yang luar biasa, gedungnya sudah bagus, fasilitasnya lengkap dan ruangannya lengkap ya. Sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Iya betul sekali. Saya sendiri sudah berapa kali berkunjung ke perpustakaan daerah, bahkan suatu ketika nanti kepengen saya ngajak anak-anak Pak. Cuma sayangnya anak-anak liburnya hari Ahad. Jadi mungkin kalau misalkan Senin Sabtu anak-anak libur, insya Allah nanti saya akan bawa ke sana. Dan memang yang namanya membaca memang dari gadget juga bisa ya. Cuma memang istilahnya tinggal kita memilah dan memilih ya. Betul. Apa yang kita baca ya. Dengan kita membaca ilmu pengetahuan, maka buku di situ berfungsi sebagai jendela dunia. Betul. Ya, ketika kita atau anak-anak kita membaca misalkan tentang sains, tentang kehidupan binatang, tumbuhan yang tidak mungkin belum pernah kita jumpai, anak-anak jadi tahu. Dan ini sangat luar biasa, khususnya bagi anak-anak kita, generasi muda kita. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini, warga Purbalingga, khususnya generasi muda, kita akan semangat lagi untuk membaca. Ayo, kita semangat membaca, kita jadikan buku sebagai jendela dunia. Terima kasih Pak Ridwan Sururi, Pak Sadono yang sudah hadir di podcast Bangga Macapat. Insya Allah lain waktu mungkin kita ngobrol lagi ya, dengan topik pembahasan yang lainnya. Dan terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah menyaksikan podcast Bangga Macapat kali ini. Saya Ian, pamit undur diri. Terima kasih. Bangga Macapat, salam literasi digital.